Pemirsa, kabel semraut di Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara membuat warga resah. Kondisi kabel yang berserakan di pinggir jalan dan menjuntai rendah hingga terpaksa ditopang dengan bambu menjadikan rawan kecelakaan dan terbakar. Beginilah kondisi kabel utilitas di Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kabel listrik, internet, dan fiber optik terlihat semrawut, berserakan ke tanah, dan ada yang menjuntai rendah hingga terpaksa disanggah oleh bambu. Pemandangan ini sudah terjadi bertahun-tahun, membuat warga resah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, namun kabel-kabel tersebut kembali berantakan dikarenakan seringnya truk kontainer melintas tersangkut kabel. Warga khawatir hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kebakaran. Lihat udah keadaannya udah kayak begini. Apa karena kesenggol truk? Tadinya begitu, Bang. Sering, itu udah hampir sering lah. Itu kesenggol putus, dibenerin lagi. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan kabel semraut di lokasi ini untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan dan menjaga estetika lingkungan sekitar. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru mendatangi Polda Metro Jaya Senin pagi. Kehadiran kuasa hukum untuk mempertanyakan panggilan penyidik terhadap Meta Ayu, istri Arya Daru. Tim kuasa hukum keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru menyambangi Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan surat undangan penyidik terhadap istri Arya Daru, Meta Ayu, Selasa besok. Selain itu, kuasa hukum juga meminta berkas-berkas penyelidikan kepolisian yang hingga saat ini belum dipegang oleh keluarga. Agenda hari ini yang pertama adalah kami akan menyampaikan surat ke atas undangan pihak unit 5 ya, unit 5 Resmob terhadap pemanggilan istri korban. Jadi undangannya adalah tentang wawancara dan klarifikasi perkara. Yang saya ingin pertanyakan adalah siapa yang mau wawancarai? Ini kan istri korban. Terus klarifikasi perkara apa yang mau diklarifikasi? Nah, satu. Yang kedua adalah kami ingin meminta data-data atau berkas yang pernah diumumkan pada tanggal 28 dan 29. Itu yang intinya adalah kami sama sekali kan sekarang nggak pegang data. Dari hasil otopsi, lalu dari hasil pemeriksaan TKP dan sebagainya. Nah, itu kita akan minta beberapa data untuk supaya kita bisa sama-sama mengidentifikasi perkara ini gitu loh, sehingga kalau dengan kita pegang data. Sebelumnya, Meta Ayu Puspi Tantri, istri diplomat muda Kemenlu almarhum Arya Daru Pangayunan, akhirnya muncul ke publik usai 2 bulan kasus kematian suaminya mencuat. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Meta Ayu Puspi Tantri atau Pita menceritakan sosok Arya Daru yang dikenalnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mata Pita, suaminya adalah sosok yang sangat baik yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ia pun meminta kepada pihak Presiden, polisi, dan Kemenlu agar kembali mengusut tuntas kematian suaminya. Ia berharap kasus kematian suaminya dapat selesai dengan jujur dan transparan. Saya kenal Mas Daru sampai sekarang. Kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun.
kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu. Saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasa. Suasana haru terjadi saat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Arumi Bahsin sang istri berusaha menguatkan keluarga santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya menemui puluhan wali santri yang masih bertahan di posko menanti kabar anak mereka yang masih dalam pencarian. Suasana haru terjadi saat Emil dan Arumi Bahsin menguatkan keluarga korban. Emil Dardak memastikan penanganan evakuasi akan diselesaikan hingga tuntas. Emil juga memastikan akan memberi informasi sejelas-jelasnya bagi keluarga korban sambil fokus melakukan proses evakuasi dan identifikasi. Apa yang ditanyakan tadi, pembelajaran dan lain sebagainya, saya mendedikasikan diri bersama Bu Gubernur. Kami bergantian untuk bisa memberikan kehadiran negara di sini sebagai pemerintah provinsi. Jadi fokus kami ada pada penyelamatan dan identifikasi dari jenazah tersebut. Pertama, saya melihat operator alat berat ini sangat cekatan ya, dan speednya cepat sekali untuk mengangkat, memasukkan ke dalam truk. Ini betul-betul kerja yang sangat intensif. Kalau ada saatnya berhenti, kemudian mereka mengamati, itu karena memang nggak bisa main garuk aja. Ada safety officer Basarnas melakukan assessment, melihat dari titik mana lalu dilanjut. Nah, sekarang ada satu sisa. Kalau Anda perhatikan lantai ini bentuknya tuh jadi kolapsnya tuh seperti ini, bruk gitu kan. Nah, yang sisi sini inilah nih yang paling sulit karena menempel ke bangunan yang tinggi di sebelahnya. Nah, sisi ini sudah dibersihkan, membuat manuver penguatan dan ini menjadi lebih memungkinkan untuk sisi ini. Di sini yang sekarang dimulai. Dan harapannya akan kita, kalau memang masih ada di bawah reruntuhan, akan bisa lebih. Gara-gara remblong, mobil terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur Cangar, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 penumpang tewas dan 5 lainnya terluka. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area. Namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan kompon sangat kencang, nyampe montang-manting nggak terkendali ya. Akhirnya di pembatasan rest area sudah nggak tahan, nyantap gampeng. Nah, Gampeng rest area. Gampeng rest area, akhirnya keprosok di jalan terus, akhirnya masuk jurang sini. Jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Korban tewas adalah Erawati dan Hesti Rahayu, warga kota Surabaya. Sedangkan 5 lainnya dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan.